kabarnya nih adik-adik pagi hari ini? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat, semangat, dan sukacita. Sudah siap untuk memuji Tuhan, untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, mari kita akan memulai ibadah kita dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai, yuk adik-adik kakak ajak untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan menaikkan pujian dari Kidung Ceria nomor 125, bait yang pertama dan ketiga dengan judul Hai Mari Sembah. Berkat dan juga kekuatan yang Engkau berikan kepada kami, dari kami mulai bangun tidur sampai pada saat ini kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak online Bapa. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhirnya, biar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik, kami dapat sungguh-sungguh memuji nama-Mu, kami dapat duduk diam, tenang mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga ketika ibadah ini selesai kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati juga kakak-kakak layan dan juga teman-teman kami yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, shalom semuanya, selamat pagi. Nah, adik-adik pasti sudah duduk rapi ya, dan siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita mau baca Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang pertama dan yang kelima, sambil bangkit berdiri ya. Kita akan membaca di bawah terang judul Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar, ia berbicara dalam bahasa Ibrani. Makin tenanglah mereka. Ia berkata, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
tadi Kak Linda mau cerita tentang Paulus. Ya adik-adik, jadi adik-adik pasti udah pernah dengar ya nama Rasul Paulus. Nah, kalau ada yang lupa, Kak Linda mau menceritakan kembali nih tentang Bapak Rasul Paulus. Jadi adik-adik, Rasul Paulus ini dulunya bernama Saulus. Dia adalah seorang Yahudi yang lahir di Tarsus, tapi dia dibesarkan di Yerusalem. Jadi dia lahir dan besar di kota yang berbeda ya adik-adik. Adik-adik ada nggak sama yang seperti Saulus ini, lahir di kota yang berbeda dan dibesarkan di kota yang berbeda. Nah adik-adik, Bapak Paulus ini yang dulunya adalah bernama Saulus, dia ini adalah orang yang sangat tidak suka dengan orang Kristen. Jadi Saulus ini dulu kalau misalkan dia berjumpa dengan seorang yang mau beribadah kepada Tuhan, misalkan dia lihat ada orang yang beribadah atau dia lihat ada orang yang berdoa kepada Tuhan, dia langsung mendatangi orang itu, dia langsung tangkap dan dibunuh adik-adik. Nah jadi sungguh mengerikan ya Bapak Paulus ini. Jadi itu dia adalah orang yang sangat ditakutin, orang-orang Kristen terutama sangat takut kepada Saulus ini. Nah jadi adik-adik, dulu waktu Saulus ini sedang perjalanan ke kota yang bernama Damsyik, dia tiba-tiba diliputi oleh sebuah cahaya yang sangat terang. Cahayanya dari langit dan itu sangat terang sehingga tiba-tiba terdengar suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Nah, semenjak peristiwa yang luar biasa itu adik-adik, Saulus jadinya bertobat dan akhirnya namanya dirubah menjadi Paulus. Nah adik-adik, semenjak saat itu juga Bapak Saulus ini yang telah dirubah namanya menjadi Paulus, dia menjadi pengikut Tuhan. Jadi kemanapun dia pergi, dia juga suka menceritakan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, tapi nih waktu dia suka menceritakan firman Tuhan itu tadi, masih ada nih adik-adik orang-orang Yahudi yang tidak suka kalau misalkan Bapak Rasul Paulus ini bercerita tentang firman Tuhan. Jadi orang-orang Yahudi itu dulu suka protes sama Bapak Paulus, suka marah-marah kalau misalkan Bapak Paulus ini bercerita tentang firman Tuhan. Tapi adik-adik, walaupun orang-orang Yahudi itu marah-marah, Bapak Paulus ini enggak takut, jadi dia itu tetap berani. Kenapa Bapak Paulus tetap berani? Karena dia berdoa kepada Tuhan. Jadi setiap orang Yahudi itu marah-marah, Bapak Paulus berdoa, minta bimbingan Roh Kudus agar dia tidak takut. Nah adik-adik, dia itu percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus bisa nih seperti Bapak Paulus tadi. Kita harus berani untuk bersaksi. Nah caranya itu tidak harus berdiri di atas mimbar ya adik-adik. Bisa juga dilakukan dengan sikap kita maupun perkataan kita. Misalkan melalui sikap kita, kita bisa seperti Bapak Rasul Paulus tadi ya. Misalkan kita ada rasa takut nih, kita takut kalau misalkan mau ujian besoknya, tapi kita takut, kita khawatir kalau misalkan besok ujiannya nggak lancar atau kita takut ujiannya susah. Nah tapi adik-adik, kita harus berdoa, kita minta bimbingan Roh Kudus agar Tuhan mampu menolong kita. Adik-adik bisa juga dengan perkataan kita, misalnya itu seperti dari tutur kata kita, atau misalkan kita tidak ngomong kasar, tidak ngomong kotor, dan kita selalu berkata jujur. Itu juga merupakan bentuk kita bersaksi. Atau bisa juga nih melalui talenta kita. Misalkan kita bisa pandai bernyanyi, nah kita bisa memuji Tuhan dengan suara yang diberikan oleh Tuhan tadi.
Bisa juga misalkan adik-adik pandai di suatu mata pelajaran, adik-adik boleh membantu temannya, misalkan ada temannya yang kurang ngerti, adik-adik bantu ajarin, bantu menjelaskan supaya dia bisa ngerti. Itu juga merupakan bentuk kita bersaksi. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus selalu ingat dan harus selalu bersyukur bahwa panggilan kita untuk bersaksi itu juga merupakan kasih karunia Tuhan. Nah, adik-adik, sekian cerita dari kakak. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan merespon firman yang sudah kita dengar dengan menaikkan pujian dari Kidung Ceria nomor 206, bait pertama dan ketiga, Kita Harus Membawa Berita, sambil kita mengumpulkan persembahan. Baik adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, kita juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita mau tutup ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena pada pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami sehingga kami dapat beribadah ya Tuhan. Tadi kami sudah bernyanyi, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau mengucap syukur. Ya Tuhan, tadi kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami agar dapat bersaksi seperti Bapak Rasul Paulus dan mampu berani dan selalu mengandalkan Tuhan. Ya Tuhan, tadi juga kami sudah mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan yang sudah kami kumpulkan merupakan ungkapan rasa syukur kami kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang selalu memberikan rezeki kepada kami. Dan biarlah ya Tuhan, persembahan yang sudah kami kumpulkan dapat dikelola untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk aktivitas kami setelah ini. Biarlah Tuhan yang selalu membimbing kami, baik dalam sekolah maupun kegiatan kami sehari-hari. Kiranya juga Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan berkati mama, papa, abang, adik, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang memberkati rezeki, Tuhan yang memberkati kesehatan, dan Tuhan juga yang selalu menemani kami di setiap langkah kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negeri kami ini agar segera pulih, agar kami dapat melakukan aktivitas kami dengan lancar ya Tuhan, tanpa terhalang oleh suatu apapun. Biarlah Tuhan yang menjaga kami selalu ya Bapa. Inilah doa kami yang kami alaskan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekian ibadah kita. Selamat hari Minggu adik-adik.